Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 5 kelas JRMB akan mempresentasikan terkait tugas pengganti EPAS. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri yaitu Indra Maulana Mahendra dengan 3 NRP terakhir 059. Saya Aulia Rismawati dengan NRP akhir 027. Lalu saya Lalu Yusuf Haidar dengan NRP akhir 018. Kemudian ada saya Ignatius Diksan Melkior dengan NRP akhir 043. Saya Nasika Nabila, NRP akhir 158. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan 4 pokok pembahasan yang dimulai dari study case thermal energi beserta aplikasinya. Kemudian ada beberapa soal terkait forces, materials, dan fluids engineering. Baik, untuk selanjutnya yakni thermal energy. Thermal energy ini merupakan energi panas yang dianggap sebagai jumlah energi kinetik dan potensial yang membentuk sistem fisik. Energi panas total ini juga disebut energi internal total system. Adapun energi kinetik yang diterapkan yakni getaran, rotasi, dan translasi. Kemudian ada pula energi panas dapat transfer sebagai panas dengan 3 cara, yakni konveksi, konduksi, dan radiasi. Adapun pengertian dari 3 tersebut yakni konveksi melibatkan perpindahan panas melalui fluida atau gas. Kemudian konduksi adalah perpindahan panas internal dalam suatu benda, baik itu padat, cair, atau gas. Adapun radiasi yakni terjadi dalam gelombang yang merambat dengan kecepatan cahaya. Kemudian perbedaan energi panas dan panas merupakan energi panas mengacu pada pergerakan molekul dalam suatu benda atau zat, sedangkan panas adalah perpindahan energi dari satu benda atau zat ke benda lainnya, atau aliran energi panas. Next. Adapun implementasi dari thermal energi yang pertama yakni solar thermal energi. Energi matahari biasanya dihasilkan menggunakan reflektor dan penerima yang mengumpulkan dan memfokuskan energi matahari. Kemudian ada beberapa sistem yang digunakan untuk menyimpan energi panas. Nah, teknologi ini memfokuskan energi matahari ke tabung berisi cairan perpindahan panas yang digunakan untuk mengaktifkan turbin air untuk menghasilkan listrik. Nah, adapun kekurangan dari sistem ini yaitu kebutuhan mereka akan pasokan air yang signifikan dan tingginya biaya operasionalnya. Yang kedua ada geothermal energi, yang energi panas bumi diperoleh dengan mengebor ke reservoir bawah tanah di mana air yang sangat panas dapat mengalir. Energi panas bumi ini ditemukan di kerak bumi. Ini memiliki banyak keunggulan termasuk ketersediaannya yang berkelanjutan dan tidak seperti jenis energi terbarukan lainnya. Namun ada beberapa kerugian, yakni termasuk pelepasan dalam logam berat beracun dan gas hidrogen sulfida dan memicu gempa bumi. Yang ketiga ada ocean thermal energy, di mana energi panas laut itu bergantung pada energi yang dapat dipanen karena suhu yang sangat berbeda antara permukaan laut yang terus-menerus dihangatkan oleh matahari di dalamannya yang biasanya sangat dingin. Nah, karena lautan meliputi sekitar 2/3 permukaan bumi, sumber energi semacam itu memiliki banyak kemungkinan yang menarik. Namun, seperti semua sumber energi panas, ia memiliki kekurangan, yakni teknologi yang mahal dan juga dapat mengganggu kehidupan akuatik. Next. Selanjutnya adalah study case mengenai permasalahan thermal energi. Diketahui pada suatu pipa penukar kalor terbuat dari bahan tertentu yang memiliki konduktivitas termal sebesar 52 W per meter K. Pipa tersebut berdiameter dalam 16 mm, diameter luarnya 20 mm, dan panjang pipa 3 meter. Sementara itu, di bagian dalam pipa bersirkulasi aliran fluida oli panas yang menyebabkan temperatur permukaan bagian dalam pipa sebesar 80 derajat Celcius, sedangkan pada temperatur permukaan luar pipa dikali sebesar 30 derajat Celcius. Permasalahan yang ada yang dicari yaitu besar laju perpindahan energi panas secara konduksi dari permukaan dalam ke permukaan luar pipa. Untuk cara penyelesaiannya bisa di next.
Yang pertama adalah mencari nilai besaran dari mencari nilai-nilai yang diketahui. Yang pertama, temperatur dalam pipa dan luar pipa. Yang diketahui pada derajat Celcius akan dirubah pada Kelvin untuk kesatuan SI. Lalu ditulis konduktivitas termalnya, panjang pipa, dan jari-jari dalam pipa dirubah menjadi satuan meter agar sesuai dengan SI dengan prosesnya sebagai berikut. Setelah diketahui besaran dan nilai pada soal, akan dimasukkan kepada rumus, yaitu Q atau kalor sama dengan 2pi dikali K konduktivitas dikali L luas permukaan dikali temperatur akhir dikurangi temperatur awal dan ln dari jari-jari luar dan jari-jari dalam, di mana turunan rumus ini berasal dari Q per luas permukaan dikurangi min koefisien konduktivitas dikali turunan temperatur dan turunan jari-jari. Lalu dari nilai besaran satuan yang telah diketahui dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah sebagai berikut. Next. Dari perhitungan yang tadi didapatkan bahwa besarannya adalah Q 2pi 156 kali 2024 kali 0,71 W, di mana satuan K dan meter dapat dicoretkan, sehingga bersisa satuan W atau usaha. Didapatkan besaran Q W adalah sebesar 200.109.220 W atau usaha, atau sebesar 219,630 kilo W. Dalam artian pada sistem termal tersebut terdapat jumlah energi panas sebesar 219,630 Joule yang ditransmisikan per detik dari permukaan bagian dalam ke permukaan bagian luar pipa secara konduksi. Oke, kemudian kita beralih ke soal versus atau gaya. Jadi bisa dilihat pada gambar ini ada sebuah ekskavator dan kita disuruh untuk menghitung besar serta arah dari arah resultannya. Kemudian untuk menyelesaikannya, pertama kita tinjau dulu dari setiap posisi F-nya. Jadi F1 ini vektornya itu min 5.300 Newton I. Kemudian untuk F2-nya kita jabarkan pada sumbu X dan sumbu Y, sehingga diperoleh menjadi 3.000 Newton dikali min cos 50 derajat I ditambah sin 50 derajat J, sehingga hasilnya min 1.920 I ditambah 2.310 J. Kemudian kita jumlahkan Rx dan Ry-nya, sehingga Rx-nya diperoleh min 7.220 I, sedangkan pada Ry-nya sebesar 2.310 J. Kemudian untuk menghitung resultannya, kita kuadratkan masing-masing Rx dan Ry-nya, kemudian kita akar, dan kita peroleh resultannya adalah 7.580,5 Newton. Kemudian untuk menghitung tetanya, kita menggunakan aktan dan diperoleh min 17,74 derajat. Nah, dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa besar resultannya itu sebesar 7.580,5 Newton, dengan arah resultan berada di kuadran 4 sebesar min 17,74 derajat, atau di kuadran 2 besar 162,26 derajat dari sumbu X dan melawan arah jarum jam. Kemudian kita beralih ke soal untuk materials and stresses. Ini diketahui adalah sebuah batang bulat yang terbuat dari paduan baja dengan diameter 3 cm dan panjang 50 cm. Dan diketahui juga modulus elastisitasnya adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat dan dikenakan gaya sebesar 10.000 Newton. Untuk soal ini sendiri terdapat 5 yang harus ditentukan, yaitu yang pertama tegangan dan regangan pada batang, yang kedua besar peregangannya, yang ketiga perubahan diameternya, yang keempat kekakuannya, dan yang kelima apabila gayanya hanya sebesar 4.000 Newton, berapakah besar peregangannya. Dan karena diketahui juga materialnya adalah steel alloys, maka untuk menyelesaikan soal ini menggunakan Poisson ratio sebesar 0,3. Next. Untuk menjawab soal A,
diketahui dulu diameternya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter, gayanya 10.000 Newton, dan E atau modulus elastisitasnya adalah 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Yang pertama kita cari dulu luas batangnya dengan menggunakan rumus A sama dengan pi d kuadrat per 4, dan didapatkan luasnya sebesar 7,07 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Nah, kemudian untuk mencari tegangannya dapat digunakan rumus sigma sama dengan F per A, dan didapatkan nilai sebesar 14.144,27 kN per meter kuadrat. Sedangkan untuk mencari tegangannya dapat menggunakan rumus epsilon sama dengan sigma per E, atau tegangan sama dengan tegangan dibagi dengan modulus elastisitasnya, dan didapatkan nilai sebesar 70.721,35 kali 10 pangkat min 9. Next. Lalu untuk soal B, itu untuk mencari besar tegangannya dapat menggunakan rumus besar tegangan sama dengan tegangan dikalikan panjangnya. Diketahui untuk nilai tegangannya sudah seperti yang didapatkan pada soal A, dan untuk panjangnya adalah 0,5 meter. Jadi tinggal dikalikan, dan untuk besar tegangannya didapatkan nilai sebesar 353.606,75 kali 10 pangkat min 10 meter. Next. Untuk soal C, mencari perubahan diameter dapat menggunakan rumus delta D sama dengan minus V kali D kali delta L per L. Untuk V atau Poisson ratio-nya seperti yang tadi disebutkan, nilainya adalah 0,3. Untuk diameternya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Untuk besar tegangannya sama seperti yang pada soal B tadi, dan untuk panjangnya adalah 0,5 meter. Dengan menggunakan rumus tersebut didapatkan perubahan diameter sebesar minus 636.492,15 kali 10 pangkat min 12 meter. Next. Untuk soal D, yaitu mencari kekakuan, dapat menggunakan rumus K sama dengan E kali A per L, atau kekakuan sama dengan modulus elastisitas dikalikan luas batang dibagi dengan panjang batang. Dengan menggunakan rumus dan nilai-nilai yang sudah didapatkan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa kekakuannya adalah 28,28 kali 10⁷ Newton per meter. Next. Dan yang terakhir untuk soal E, diketahui bahwa gayanya yang digunakan adalah 4.000 Newton, dan untuk mencari besar tegangannya dapat menggunakan rumus delta L sama dengan F per K, atau gaya dibagi dengan kekakuannya. Dengan menggunakan rumus tersebut didapatkan nilai besar tegangannya adalah 141,44 dikali 10 pangkat min 7 meter. Next. Selanjutnya untuk soal fluida didapatkan soal sebuah balok kayu memiliki massa di udara sebesar 0,5 kg. Seorang anak menempatkan balok tersebut di dalam bak berisi fluida. Hal ini menyebabkan fluida di dalam bak tersebut meluap sebanyak 1,5 meter kubik. Jika berat jenis fluida adalah 10 Newton per meter kubik, berapakah berat objek di dalam fluida? Jadi diketahui M udara sama dengan M benda di udara adalah 0,5 kg. V benda di udara sama dengan 1,5 meter kubik, berat jenis fluida sama dengan 10 Newton per meter kubik. Ditanya W benda di fluida. Next. Jadi untuk kasus tersebut dapat diilustrasikan seperti gambar berikut dengan menggunakan FB sama dengan rho GV. Untuk mencari rho menggunakan rumus berat jenis sama dengan M kali G per V. Untuk M per V sendiri merupakan rho, jadi berat jenis sama dengan rho kali G. Untuk rho sama dengan berat jenis per G, untuk berat jenisnya adalah 10, kemudian G-nya atau gravitasinya sama dengan 10, sehingga didapatkan rho sama dengan 1 kg per meter kubik. Kemudian nilai tersebut disubstitusikan pada persamaan pertama, yaitu FB sama dengan rho GV. Untuk rho-nya 1, gravitasinya 10, dan V-nya 1,5, sehingga didapatkan FB sama dengan 15 Newton. Kemudian menggunakan persamaan sigma F-nya sama dengan 0, yaitu min W udara min W fluida ditambah FB sama dengan 0, W fluida sama dengan FB min W udara, W fluida sama dengan 15 min. Untuk W udara sendiri rumusnya M kali G, yaitu M udara dikali gravitasi, W fluida sama dengan 15 min 0,5 dikali 10, dan didapatkan W fluida sama dengan 10 Newton. Jadi W benda ketika di fluida adalah 10 Newton.
Sekian presentasi dari kelompok B5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.